netizen tercinta dimanapun kalian berada. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena malam hari ini kita ketemu kembali walaupun tidak secara langsung dengan saya Ninda dan Ika. Jadi malam hari ini kita makan membahas ya. Walaupun Ika sedang berduka ya, kita doain ya sama-sama semoga Ika itu lebih tabah, lebih kuat dan ikhlas. Harus ikhlas ya Ika. Oke? Ya walaupun mungkin gimana ya. Nah, intinya saya sudah menepati janji saya kepadamu. Kan saya udah janji sama kamu akan meminta kepada Kang Mamas untuk mempertemukan kamu dan ibumu. Udah ketemu? Udah Sebelumnya? Udah, cuman ya karena mungkin bagian dari rencana. Ketemunya tuh cuman waktu kita lagi jalankan misi aja, nggak dengan tenang-tenang gitu. Tapi sayang ibu udah nggak. Tapi nggak apa-apa. Kita doai karena Ika. Sebenarnya saya di sini ingin membahas sama kamu. Tapi sebelumnya salam hormat, salam sayang dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo. Salam hormatku untuk para master juga mbak ter dimanapun kalian berada. Dan salam persaudaraan sedunia dari saya Ninda untuk kalian semua netizen-netizenku tercinta. Jadi Kak, sebenarnya malam ini saya ngajak kamu ketemu. Kita ngobrol di sini setelah kita melakukan penguburan orang tua kamu. Saya tuh pengen ngasih tahu kamu. Kamu kan waktu itu pernah bilang sama saya waktu kita ketemu, kamu bilang begini, Ninda, aku ingin hijrah, aku ingin menjadi lebih baik, tapi urusanku dengan Tuhanku biarkan menjadi urusanku, gitu kan? Dan sekarang gimana tekadmu? Kayaknya setelah semua yang terjadi dan rencana yang udah dibuat sama guru juga, kayaknya udah yakin. Mantap, ya mantap hatinya ya, untuk ke jalan yang lebih lurus lagi. Ya karena kan udah nggak ada lagi beban. Kalau kemarin masih ada, sekarang kayaknya udah Aman ya? aman. Ya udah nggak ada lagi yang ganggu. Tapi ya insya Allah kita lihat aja ke depannya kayak mana jalannya, bakal lancar atau enggak. Tapi intinya kamu udah semuanya. Saya cuma mau pesan sama kamu bahwasanya orang yang ingin ke jalan Allah, ke jalan Allah Ta'ala itu sangat-sangat tidak mudah. Karena apa? Pastinya kan selalu banyak rintangan seperti kamu. Kamu ingin menjadi lebih baik, tapi kamu malah disekap mat golok. Kamu gak ketemu ibu kamu, dan kamu tahu semua kebenaran ini. Berat oh? Jadi karena sebelumnya nggak tahu kalau ini ada skenario-nya Mama, jadi agak kecewa gitu loh, kok kalian jadi ikutan ngapain ibu saya. Ternyata ini adalah semua skenario dan itulah rencana yang dibuat oleh guru. Jadi akhirnya percaya lagi kalau emang ini bakal berhasil dan bakal berubah jadi yang lebih baik kalau matkulah udah nggak ada dan misinya selesai gitu. Oke, jadi kamu udah mantapkan diri ya untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun sebenarnya beban kamu adalah itu kan? Iya. Beban kamu adalah mat golok. Nggak, bener-bener itu yang paling membuat aku terhalang, udah nggak bisa ketemu sama kalian, udah nggak bisa masuk ke Padepokan juga kan, karena masih berada dalam pantauan dia gitu. Iya, tapi kan alhamdulillah sekarang udah aman, kamu udah bisa menghirup udara segar dan waktunya kamu menjadi lebih baik. Siap? Insya Allah siap. Nanti kita main ke Padepokan, kita belajar di sana sama-sama. Saya akan karena siapapun yang ingin belajar menjadi lebih baik, saya itu pasti mau berteman dan mau membantunya. Karena nggak cuma kamu Ika, banyak kok orang-orang yang sebelum kamu ya Mbak Ter ya, dari para warok, dari para eyang waktu kemarin itu ya, semua sudah bertobat dan kita alhamdulillah membimbing mereka semua. Jadi gimana, kan kemarin udah dapat baju juga kan? Ya, gamis, sudah siap ya pakaian yang lebih baik lagi? Baju itu kemarin karena dibeliin sama netizen, terus dari Mamas juga langsung dibeliin langsung. Itu kan jadi kayak ngerasa baru kemarin beli baju mau dipakai, kenapa jadi kacau balau begini, jadi ditahan. Terus rencananya juga entah gimana kan. Jadi udah selesai gini nggak sabar banget mau pakai bajunya, karena baju masih aku simpen sampai sekarang dan bingung banget memakainya kapan, nggak ada kesempatan. Jadi semoga sekarang udah bisa pakai baju itu dan bisa masuk ke Padepokan dengan pakaian yang lebih baik. Mantap, saya suka. Oh, nanti kita ajarin Ika
belajar mengaji udah gitu kita pakai baju Iya, baju yang boleh. soleha. iya baju yang soleha solehot gitu. pakai hijab soalnya ada kan kemarin dibeliin emang. Ya, saya tahu itu yang warna hitam kan. Sampai panjang banget jilbab. Itu kamu yang milih. Karena gini, karena datangnya ke satu tempat kemarin itu sama Mas ya kan. Jadi mbaknya bilang nggak ada hijab di sini, yang adanya yang satu pasang gitu. Karena kebetulan waktu live-nya kemarin udah mepet, udah mau 1 jam gitu. Jadi Mas bilang cari yang satu pasang aja langsung, nanti kalau mau beli yang lain aja, ini dulu katanya gitu. Itu kemarin baju modelnya itu ya sepasang sama dalemannya gitu, sama hijabnya. Memang Mama mintanya yang kayak gitu, jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi karena mungkin macet ya atau apa, live-nya juga kan nggak terlalu lama, jadi dia bilang cari yang satu set aja langsung sama hijabnya. Oh gitu. Seharusnya kemarin itu ini aja ya kan, beli gamis terus lewatin toko hijab tuh sambil ambil hijab lagi dulu. Nenek kemarin gitu sih, cuman karena gimana ya, kita nentunya sama Mamas bilang tuh berapa yang netizen kasih itu uang yang harus dibelanjain. Kebetulan uangnya lumayan banyak kemarin, jadi Jadi Mamas pas ya? kita cari harga segini, ya udah pas pula harga segitu. Jadi sebenarnya mau ada juga yang komen gitu beliin 2 atau 3 Mas, karena uangnya kan banyak gitu, tapi karena mungkin live-nya buru-buru ya udahlah kita beli 1 dulu, yang penting tanda kalau emang kamu udah mau pakai baju kayak gini gitu. Iya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga banyak gamis dari netizen, nanti kalau misalnya ada lagi kita bagi-bagi. Oke. Tapi bersyukur, alhamdulillah saya senang banget lihat kemauan Ika. Kalau selama ini saya tuh suka maksa orang ya, walaupun saya nggak maksa banget, tapi saya berusaha untuk biar dia tuh mau aja gitu. Tapi kamu bertekad, kamu dalam diri kamu sendiri, waktu kamu belum ingin bertobat juga kamu bilang sama saya ingin menjadi lebih baik, tapi urusan perilaku saya sama Tuhan saya, itu urusan saya. Itu saya di situ mengambil nilai plus, saya harus berjuang untuk mendapatkan kamu. Ya, karena itu Mamas juga bilang kita lagi dalam misi. Jadi kalau kamu memang dipaksa ataupun diajak sama para kesatria saya untuk menjadi lebih baik atau pakai hijab atau gimana, kamu boleh menolak dengan kata-kata yang baik dan bilang kalau ini semua masih dalam misi. Jadi nggak boleh kayak maksa gitu, nggak boleh. Jadi karena misi kita masih berjalan dan kamu juga bantuin kita, kata Mas gitu, saya juga bantu kalian juga bantu saya. Jadi kayak kita usahakan perlahan secara baik-baik, nggak dengan pemaksaan gitu, kata Mas. Iya, saya paham banget. Tapi intinya saya senang banget kamu itu membuat perjuangan kami tidak sia-sia, karena kamu ingin menjadi lebih baik. Karena tujuan saya mau menyelamatkan kamu dan mau berjuang untuk mendapatkan kamu itu karena kamu ingin menjadi lebih baik. Dan saya merasa saya punya utang sama kamu, bahwasanya Kang Mamas harus mempertemukan kamu dan ibumu. Tapi alhamdulillah janji saya sekarang udah lunas ya. Saya nggak punya utang lagi sama kamu. Saya mau, kebetulan karena baru ini ketemu sama Nyi Indah, jadi saya mau bilang terima kasih buat Nyi Indah dan seluruh kesatria PSS yang udah bantuin saya. Dan mungkin ini memang jalan yang udah Allah kasih untuk saya. Jadi selebihnya kelanjutannya bagaimana, saya cuma bilang sama kalian untuk nggak bosan-bosan terus ngajarin saya buat menjadi lebih baik, karena udah bener-bener nggak punya siapapun. Semua udah Mamas yang bilang ini jalan hidupmu mungkin agak berat karena harus kehilangan beberapa orang. Jadi ya udah, kalian lah orang selanjutnya yang bakal nemenin. sama kayak saya. Tenang, kamu tahu nggak? Kaget saya. Karena dulu kan yang ada gangguan. Saya itu pengen kasih sedikit pencerahan sama kamu. Boleh. Pertama yang harus kamu terima kasih tuh ini para netizen. Karena apa? Iya. Kamu tahu nggak? Saya juga sama seperti kamu. Saya tidak memiliki ayah. Dan saya itu Saya di sini- juga. Nah tuh Mbak Terulan juga. Saya nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Dia kedua orang tuanya udah meninggal. Kalau saya tuh ayah saya udah meninggal, dan kami hidup di Padepokan itu bergantung kepada diri sendiri. Ya benar. Dan Mbak Ter. Pasangan. Nah, tuh. Jadi untuk bertahan hidup, untuk menguatkan hidup, itu sebenarnya kita tuh cuman perlu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan menjadi orang yang lebih baik, kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Nah, dengan kita sabar, kita akan ikhlas dalam apapun yang kita alami. Kehilangan orang-orang yang kita sayang itu emang perjalanan hidup yang sangat berat, benar. Apalagi waktu kamu ingin hijrah kayak gini, di saat kamu pengen butuh dukungan orang tua kamu, terutama ibu,
kamu harus kehilangan ibu kamu. Saya paham bener, maaf saya nggak konsen. Saya paham bener gimana rasanya, pasti itu sakit banget. Tapi Kak percayalah, saat saya seperti kamu juga, mereka mendoakan saya dengan tulus. Dan saat kita berjuang, mereka terus mendoakan kita, tidak pernah berhenti. Makanya ayo kita terima kasih sama netizen. Karena bagaimanapun saat ini saudara-saudara kita adalah netizen. Ya, benar. Walaupun kadang mereka sempat kesel juga melihat saya waktu dulu, ataupun masih sekarang juga masih ada yang kesel ya, dulu gimana saya jahatnya atau gimana saya tuh bandelnya. Jadi saya minta maaf sebagai orang yang dulunya belum berubah jadi lebih baik. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang menyinggung netizen sekalian, karena Benar kan Mbak? karena kita harus berubah ya. Alhamdulillah sekarang hati saya udah benar-benar lapang, bisa nerima keadaan dan udah bisa yakin dan percaya kalau ini jalan yang terbaik buat saya ke depannya. Bagus. Terima kasih. Saya suka semangat kamu dan saya suka motivasi kamu. Intinya menjadi lebih baik lagi dan terus semangat, sabar. Ya. Orang yang ingin dekat sama Allah, orang yang ingin mendekatkan diri sama Allah itu nggak akan mudah. Pasti ada aja rintangannya. Kamu tahu, bahkan ada orang yang dianya awalnya non muslim, dia ke muslim dan dia ingin menjadi lebih baik lagi, dia kehilangan semua hartanya. Banyak loh yang seperti itu yang saya lihat. Tapi tidak menyerah, mereka tetap mempertahankan agamanya Allah. Insya Allah, janji Allah, siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada aku, maka aku akan naikkan derajat. Jadi kak tetap semangat. Dan kamu pasti sering dong dengerin kami sholawatan. Gimana? Udah mulai kamu kenapa pakai masker sih? Kamu netizen tuh kan mungkin kangen sama wajah kamu. Buka Saya aja udah bilang deh. juga sama Kang Mamas, saya izin pakai masker hari ini karena kurang enak badan. Oh kurang enak badan. Karena Oh iya ya, jaga protokol kesehatan ya. Ngomongnya pelan aja, dari nanti kemarin mengganggu. juga kan. Jadi saya izin sama Mas hari ini, ya udah nggak apa-apa pakai aja. Soalnya besok baru mau periksa. Tadi sebenarnya udah mau periksa juga ke dokter, cuman karena masuknya apa gimana, karena Mas minta datang cepet gitu. Ya udah apa Banyak nanti yang kita mau sama. kamu katanya. Jadi ya kami cuma bisa mendoakan kamu agar kamu tuh kuat dalam menjalani apapun. Kita tidak tahu babak apa lagi yang harus kita hadapi ke depannya, karena setiap hari akan ada cerita yang berbeda. Benar? Tapi percayalah Kak, jika kita hidup selalu membuka lembaran baru, insya Allah kita. Karena ya saya nggak munafik, setiap harinya saya masih ada merasakan kesal, marah, emosi, sedih. Tapi saya yakin setiap harinya saya harus membuka lembaran baru. Jadi apapun yang saya hadapi hari ini, saya akan membuka lembaran baru besoknya. Jadi walaupun kita nih hari ini nih benci banget sama orang, berantem. Nah kalau besoknya kamu tuh membuka lembaran baru, pasti kamu menghilangkan kebencian. Karena sebenarnya masalah dan emosi yang kita punya itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita sendiri, dan itu akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi pesan saya, jadilah orang yang lebih baik lagi, setiap harinya buka lembaran baru. Dan jangan lupa senyum untuk setelahnya. Makasih pokoknya buat Ninda dan yang lain juga yang udah sering banget ngasih pelajaran buat saya. Sampai akhirnya pikiran saya benar-benar udah plong dan lega banget kalau ini yang benar-benar saya pilih. Karena ya dari kalian, dengerin kalian kayak apa, sholawat gitu, kayak berdoa, azan, ataupun apapun lah yang kalian lakukan sebelum kalian tuh melaksanakan misi itu, saya jadi kayak ngerasa oh mungkin ini adalah penyemangat buat mereka gitu. Bener sekali. Jadi kamu tahu kenapa para kesatria selalu bersolawat setiap kali menjalankan tugas? Karena dengan solawat itu kita menjadi tenang. Solawat adalah penenang hati dan jiwa. Pak percaya, kamu tes deh solawatan sekarang. Balik ya. Kamu pasti denger kan sering. Udah Udah diajarin kemarin sama Master Jim. Udah. Oh udah. Ya udah diajarin. coba dong solawatan, pasti netizen pengen denger. Tapi aku mohon maaf agak gagal ataupun lupa sedikit. Nggak apa, aku karena bantu. Udah lama juga nggak salawatan gitu kan. Karena Aku bantu kamu solawatan. Kalau kamu lupa. Oke. Ayo, netizen pasti pengen denger kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagus banget kan suaranya Ika. Iya, Ternyata suara kamu bagus loh. Coba aja dari kemarin-kemarin tuh kamu biasakan diri kamu untuk sholat dan pasti kamu tenang kayak gini. Netizen aja tenang Saya dengan tuh selama disekap sama Mat Golo, ini aku cerita dikit ya, selama disekap saya tuh nggak bener-bener nggak boleh yang namanya sholawat, bacain apa ayat-ayat gitu, pokoknya nggak boleh sama sekali. Yang boleh tuh ya pokoknya nggak boleh yang berbahasa kayak berdoa gitu, nggak nggak boleh boleh berdoa. Jadi saya tuh sholawatnya dalam hati, dan setiap saya sholawat ataupun kayak membaca ayat-ayat Al-Quran, ada aja kesatria yang bisa nembus sukma saya, kayak mereka tuh bisa bicara sama saya. Jadi tuh karena saya tuh bersolawat dalam hati, jadi mungkin kekuatan yang diberikan sama Mat Golo untuk melindungi saya tuh, disembunyikannya saya tuh jadi agak memudar. Jadi saya merasa kok tiba-tiba ada aja kesatria yang bisa ngomong sama saya gitu. Berarti kemarin waktu kamu mencoba memanggil saya itu kamu Kamu sholawatan bersolawat, ya? iya saya bersolawat dulu. Itu juga sebagai contoh untuk kalian semua bahwasanya sholat itu bisa menjadi penolong kita di saat kita genting juga. Gitu. Terima kasih pokoknya Nyinda udah ngajarin banyak hal, dan bilang makasih juga sama kesatria yang lain. Jangan bosan-bosan pokoknya. Kamu juga jangan bosan-bosan untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita waktunya pulang ke padepokan. Saya akan bantu kamu. Kita mandi. Nanti kita jumpakan dengan seseorang, mana tahu dia mau. Siapa? Adalah Siapa? seseorang yang saat ini dirindukan dengan netizen. Siapa? 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 Ayo. Penasaran? Kita Tonton di lihat. video selanjutnya. Saya Nyinda. Saya Maika. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waktu sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
Masih bersama kami di sendang sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Bingung mengimarin kusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master, mater salah PSS. Sendang